Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana dipaparin kesehatan sareng kasalamatannya. Nah, selamat pagi anak-anak ibu. Bertemu lagi dengan ibu Rika. Nah, apabila bertemu dengan ibu, tentu saja kita akan belajar bahasa Sunda. Nah, tolong persiapkan alat tulis beserta buku paketnya. Di pertemuan hari ini, hari Rabu, tanggal 21 Oktober. Nah, sebelum pelajaran dimulai, kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Shadaqallahul azim. Nah, coba sekarang kalian buka buku paketnya. Kita masih membahas bab 3 yang bagian C, metakeun gambar. Artinya memperagakan apa yang ada di dalam gambar. Coba dilihat, dibuka buku paket halaman 34. Halaman 34. Di situ ada metakeun gambar. Nah, dina wacana luhur aya pancen nuku Agus dipigawe sapopoe, salah sahijinya pancen Agus teh nyaeta diajar. Jadi dalam bacaan yang berjudul Pancen Agus di Imah, di sini ada salah satu tugas Agus, yaitu diajar, yaitu belajar. Nah, ku jalan diajar manehna jadi pinter. Agus mindeng macaan buku. Dengan belajar Agus menjadi pintar. Agus sering membaca buku. Nah, di sini salah satu tugas Agus di dalam rumah yaitu belajar ya. Kalian juga harus rajin belajar. Nah, selanjutnya dina maca buku ge aya tata tertibna. Dalam membaca buku ada tata tertibnya. Yang pertama, ngadua heula samemeh diajar atawa maca buku. Berdoa dulu sebelum belajar atau membaca buku. Yang kedua, maca ulah bari sasarean atawa ngadapang. Membaca tidak boleh sambil tiduran atau terlentang atau tengkurap, itu tidak boleh. Yang ketiga, maca buku di tempat nu caang. Membaca harus di tempat yang terang, jangan di tempat yang gelap. Harus yang terang. Kalaupun dalam ruangan, kalau itu ruangannya gelap, harus dinyalakan lampunya. Aturan atau tata tertib yang keempat, jarak panon jeung buku kurang leuwih 30 cm. Maksudnya jarak antara mata dan buku harus kurang lebih itu 30 cm. Jadi kalau baca bukunya jangan terlalu dekat ke mata, harus ada jaraknya. Jaraknya itu 30 cm. Nomor 5, awak kudu ajeg ulah moyongkod atau bongkok. Jadi kalau membaca buku badan itu harus tegap, tidak boleh bungkuk. Jadi harus tegap kalau duduknya, nggak boleh bungkuk. Yang keenam, pusarkeun pikiran kana bacaan. Maksudnya pusatkan pikiran kalian terhadap buku bacaan tersebut. Jangan mata itu membaca tapi pikiran kita kemana-mana. Itu tidak boleh ya nak. Jadi harus dipusatkan pikirannya, harus fokus. Yang ketujuh, mengucapkan rasa syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala sarengsena urang diajar atawa maca.
Jadi mengucapkan rasa syukur atau mengucapkan alhamdulillah apabila sudah selesai belajar ataupun membaca buku. Nah, itu adalah tata tertib dalam membaca buku. Tuh, jadi nih di sini di halaman 34 ada gambar. Ini umpamanya aja, ini namanya Agus ya. Nih Agus, yang gambar pertama duduknya bongkok seperti itu. Yang kedua tegak. Jadi yang benar posisi duduk kalau membaca itu gambar yang kedua. Harus tegap, gak boleh bungkuk. Nah, sampai sini bisa dipahami. Sekarang kita lanjut ke halaman 35. Nah, di sini di halaman 35 ada beberapa gambar. Ada 5 gambar. Gambar yang pertama, Agus keur diajar. Artinya Agus sedang belajar. Tuh ada bukunya, ada alat tulisnya. Jadi Agus keur diajar. Artinya Agus lagi belajar. Sekarang gambar yang kedua, Agus diajar diaping ku ibu. Artinya Agus belajar didampingi oleh ibu. Nah, kalian apakah belajarnya didampingi sama orang tua ataukah belajar sendiri? Nah, sekarang lanjut gambar yang ketiga. Samemeh diajar, Agus sok ngadua heula. Sebelum belajar, Agus berdoa terlebih dahulu. Jadi kalian sebelum belajar harus berdoa dulu. Minimal membaca bismillah. Nah, gambar yang keempat, Agus ngasupkeun bukuna kana kantong. Agus memasukkan bukunya ke dalam tas. Jadi Agus ini yang pertama dilakuin adalah menyusun jadwal pelajaran sesuai jadwal di kelasnya. Kemudian dia belajar didampingi oleh orang tuanya. Sebelum belajar dia berdoa terlebih dahulu. Kemudian setelah selesai belajar, bukunya dimasukkan ke dalam tas dengan rapi. Nah, sekarang lanjut gambar yang kelima. Rengse sholat, Agus sok ngadua. Setelah selesai sholat, Agus berdoa. Jadi kalian di sini suka mendoakan orang tua tidak? Nah, jadi setelah selesai sholat, doakanlah orang tua kalian supaya mereka selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan berdoa yang baik-baik. Nah, mungkin untuk materi hari ini dicukupkan sekian. Apakah bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti oleh kalian ya nak. Sekarang tugasnya itu adalah lakukan atau peragakan salah satu contoh kegiatan di rumah. Jadi kalian melakukan suatu tugas atau pekerjaan kalian selama di rumah. Entah itu mau belajar, sholat, atau membantu orang tua. Nah, kalian kerjakan itu, kalian peragakan itu. Hasilnya bisa dikirim via video atau via foto ke WA ibu. Nah, untuk tugasnya seperti itu ya. Kalian bikin video atau foto tentang kegiatan atau tugas kalian di rumah. Sampai sini bisa dipahami. Untuk penyetorannya paling lambat hari Sabtu tanggal 24 Oktober. Nah,
Apabila ada yang masih kurang dipahami, boleh hubungi ibu ya. Japri saja ibu apabila kurang jelas. Nah, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, apabila banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala kerjasama dan perhatiannya. Tetap semangat PJJ-nya, tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.